Perkembangan teknologi memang tidak bisa kita pungkiri, ini semakin mengemuka dan menawarkan banyak kemudahan. Tetapi secanggih apapun sebuah teknologi, tetap dibutuhkan manusia yang bisa mengoperasikan, bisa mengerti bagaimana cara penggunaan dan kemudian keputusan-keputusan bisnis yang mempergunakan teknologi tersebut. So, tidak terbantahkan bahwa SDM ini sangat penting sekali. Selamat sore Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart FM Radio Talk di kesempatan sore hari ini. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Jakarta, kemudian Anda yang ada di Surabaya, kemudian Medan dan juga Palembang yang juga turut menyimak, mendengarkan siaran kami di kesempatan sore hari ini. Kami ingin mengajak Anda untuk bicara tentang SDM lebih tajam lagi, tetapi kali ini bagaimana mereka disiapkan oleh BINUS Business School Master Program. Sudah bersama-sama dengan saya di kesempatan sore hari ini ada ibu kita yang cantik ya. Ada Ibu Dr. Sekar Wulan Prasetyaning Tias, SSI, Faculty Member BINUS Business School Master Program. Selamat sore Ibu Sekar. Sore Mbak Ola, sehat? Iya, sehat Alhamdulillah. Kita siap Alhamdulillah. berbagi ya sore hari ini ya. Iya. Baik. Kemudian juga ada Pak Christian Wahyu Berlian yang nantinya juga akan berbagi bersama dengan kita ya. Kisahnya, pengalamannya, testimoninya secara langsung deh ya. Sekolah di BINUS ini bagaimana di master programnya. Beliau adalah Marketing Manager BINUS Business School Master Program. Selamat sore Pak Christian. Hai sore Mbak Ola, apa kabar? Baik, baik. Salam kenal, kita senang banget bisa Salam ketemuan kenal, Mbak. ya. Jadi ini sekaligus sebagai yang mengalami sekolah di BINUS Master Program ini ya. Jadi nanti banyak cerita pastinya. Saya izin sebelum ke Pak Christian, saya ke Ibu Sekar dulu ya, boleh ya. Dan buat smart listener yang mau berbagi dan bertanya bisa pergunakan 0812 11 12 959. Bu Sekar boleh dong update sedikit Bu gitu ya tentang kondisi BINUS Business School sendiri ini dalam menghadapi perubahan yang terjadi di tahun 2020-2021. Update-nya gimana? Terutama kesiapan SDM-nya gitu ya menghadapi perubahan ini. Ibu bisa update kepada kami, silahkan. Oke, baik, thank you Mbak Ola. Ya, jadi kita memang waktu itu pandemi ya dari 2020 sampai sekarang belum kelihatan endingnya gitu ya. Betul. Tapi kita bisa bangga, kita bisa bilang bahwa BINUS salah satu universitas yang paling siap ketika itu, gitu. Jadi ketika kita harus beralih dari kelas offline ke kelas online gitu ya, to be honest nggak terlalu banyak friksi. Ya. Gitu, jadi ya nggak bisa dibilang smooth juga, tapi kita mengalami transisi yang lumayan lancar ya Pak Christian ya, Pak Christian termasuk yang mengalami gitu, karena memang sebelum pandemi pun Mbak Ola kita sudah ada program blended learning gitu ya, jadi di mana mahasiswa bisa belajar secara jarak jauh. Jadi dari segi sistem memang BINUS sudah siap sekali. Gitu. Ketika itu kita sudah memiliki platform pembelajaran online gitu ya, termasuk juga LMS kita punya sendiri Mbak gitu. Kita nyebutnya BINUS Maya gitu. Jadi the transition process is very easy gitu, dan mahasiswa juga tidak terlalu mengalami kalau kita nyebutnya shock gitu ya. Iya gitu. Mereka so far malah happy gitu, karena kebetulan saya juga meriset gitu ya setelah jalan 1 tahun gitu. Ini sebenarnya kondisinya gimana sih kalau di mahasiswa? Ternyata dari riset yang saya lakukan 80% mereka puas gitu dengan sistem pembelajaran online yang sudah kita terapkan di BINUS Business School gitu Mbak Ola. Baik, ini kayak sebelum terjadi pandemi aja ya, BINUS itu kayak sudah punya visi ya, sudah melihat gitu bahwa nantinya akan ada kondisi yang mengharuskan ya mempergunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi walaupun nggak ngedoain ada pandemi ya, Bu Sekar ya. Betul. Tapi kayaknya visinya memang udah kesana ya Bu Sekar ya. Jadi kita dulu siapa yang nyangka sih bakal pandemi seperti ini gitu ya. Tapi jauh sebelum pandemi BINUS sudah punya program gitu. Jadi sudah ada blended learning dan sistemnya sudah dipersiapkan dengan sangat baik gitu. Jadi termasuk juga proses knowledge transition gitu ya untuk dosen-dosennya, untuk staff operation dan sebagainya itu
smooth banget gitu. Smooth Jadi banget ya. kita nggak nemuin deh ya dosen gaptek gitu, nggak ada Nggak ada gitu. ya. Nah, berkaca dari apa yang dialami atau yang menjadi pengalaman dari BINUS ini, begitu kan kita lihat ada banyak banget bisnis yang tutup, tapi juga banyak yang bertahan bahkan kemudian semakin berkembang. Apakah kalau begitu menurut Bu Sekar bahwa kualitas SDM ini memang yang akan menentukan ya sustain atau tidaknya sebuah bisnis? Bagaimana tanggapan Bu Sekar? Oke, baik. Kalau kita bicara sustainability gitu ya, Mbak Ola ya, saya bisa bilang bahwa SDM itu faktor kunci gitu. Jadi kalau kita, apalagi di masa sekarang gitu ya, di Ya, mana banyak bisnis yang bertransformasi secara digital gitu, ya, karena kondisi juga yang memaksa. Tapi betul. sebagus apapun teknologi, sebagus apapun infrastruktur, kalau SDM-nya nggak kuat gitu, tidak apa namanya, tidak memiliki suatu knowledge dan skill yang cukup, nggak akan jalan gitu, dan utamanya nggak akan sustain karena ketika kita bicara ekosistem bisnis gitu ya, Mbak Ola tahu sendiri sekarang apa namanya, cepat sekali kan Betul, cycle-nya betul. gitu. Nah, salah satu yang menjadi kunci penentu adalah SDM-nya gitu, Ya, SDM yang memiliki knowledge, skill, dan terutama sekarang agility, Mbak, betul. gitu, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat gitu ya di Ya, masa-masa yang apa namanya, kita nyebutnya VUCA gitu ya, ya, volatile, uncertainty gitu ya, complex, ambiguity. Kalau kita nggak punya kemampuan agility yang kuat gitu ya, ya. berantakan Oke. bisnisnya. Baik, Bu Sekar, apakah agility ini sekedar mengikuti perubahan saja? Seperti apa sih sebenarnya bentuk adaptasi yang memang semestinya ini harus dimiliki, kemampuannya dikuasai oleh SDM? Nanti kita sambung di part berikutnya, Bu Sekar, dan juga Pak Christian, kita masih simpan suaranya. Smart Listener, Anda punya kesempatan untuk juga bertanya ya seputar BINUS Business School Master Program yang nanti kami akan gali lebih banyak lagi program-program apa saja yang diselenggarakan di sana. Kami jadi sesaat tetap bersama dengan kami. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih menyimak perbincangan kami di kesempatan sore hari ini. Ya, kami membahas mengenai BINUS Business Schools Master Program ya. Dan narasumber kami di kesempatan sore ini bisa Anda tanya dan bisa Anda konfirmasi tentang apapun program-program atau juga berkaitan dengan SDM. Masih bersama dengan Ibu Dr. Sekar Wulan Prasetyaning Tias ya maksud saya. Kemudian beliau ini adalah faculty member BINUS Business School Master Program, dan kemudian juga saya masih bersama-sama dengan Pak Christian Berlian, Marketing Manager BINUS Business School Master Program. Dan sejumlah pertanyaan sudah masuk ini, bahkan dari Instagramnya, yang udah nggak sabar, keren ya. Dan kemudian yang menyaksikan kita juga melalui YouTube nih, Pak Christian dan juga Ibu Sekar, luar biasa nih, berarti fansnya Ibu Sekar nih benar-benar dahsyat ya Pak Christian ya. Dahsyat Benar ya? sekali, luar biasa. Dahsyat sekali, luar biasa ini loh. Ini apa jangan-jangan dijadikan mata kuliah? Saya nggak ngerti juga nih, besok kalau di kelas ditanyain kali ya. Mahasiswa bimbingan kali, Mbak Ola. Mahasiswa bimbingan ya. Iya. Nah ini tentu saja karena pengalaman-pengalaman dari Ibu Sekar, nah ini yang kita mau minta disarikan lebih lanjut ya. Tadi bicara tentang SDM nih. Kalau Ibu Sekar mengatakan bahwa SDM tuh harus agile nih ya, harus bisa beradaptasi. Nah pertanyaannya nih Bu Sekar, agile yang dimaksud tuh gimana sih gitu? Di mana SDM itu semestinya di pusaran kemajuan teknologi sebagai penonton, operatornya, pengguna saja, atau bagaimana gitu Bu Sekar? Silakan. Oke, baik, thank you Mbak Ola. Wah, ini pertanyaannya nih kayak sidang tesis nih Mbak. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara agility, sebenarnya itu adalah suatu skills yang bisa dipelajari Mbak Ola. Jadi kalau di kelas kami gitu ya, di kelas leadership and human capital, kita mempelajari banyak sekali teori-teori leadership yang bisa memberikan alternatif kepada mahasiswa kami yang juga adalah calon-calon pemimpin gitu ya. Jadi di mana teori-teori ini kan terus berkembang seiring dengan zaman gitu ya. Nah, kalau yang saya ambil contoh gitu ya, sekarang itu seorang leader gitu ya, no matter how old he or she is gitu ya, dia harus menguasai skill yang namanya digital leadership and digital communication. Gitu. Jadi hal ini bisa kita ketahui kalau kita either kita membaca textbook, jurnal, atau kita menghadiri sesi di kelas gitu. Termasuk juga kita mendengarkan experience dari para CEO yang memang rutin diundang oleh BINUS Business School untuk memberikan apa ya, semacam insight gitu ya untuk mahasiswa kita, di mana dari insight tersebut bisa mereka
wujudkan di dalam industrinya mereka masing-masing gitu. Jadi kalau ditanya SDM ini apa gitu ya di dalam perputaran teknologi sekarang gitu ya, ya sebenarnya kita adalah kita adalah bukan sekedar operator ya Mbak Ola ya, tapi kita adalah pihak yang mengontrol gitu ya. Kita juga termasuk pihak yang menciptakan ekosistem. Gitu. Makanya agility ini penting supaya kita bisa terus melakukan adaptasi yang dibutuhkan terhadap perputaran teknologi yang terus terjadi sekarang ini Mbak Ola, dan prosesnya cepat banget gitu. Oke, baik. Ini jawabannya juga memang kelas tesis ya. Pak Christian ya. Nah, kalau bicara banyak yang mengatakan gap antara dunia pendidikan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia bisnis sesungguhnya itu kan sangat jauh ya. Kita pengen tahu kalau bagaimana di BINUS Business School Master Program ini gitu ya, menyoroti SDM yang berkualitas. Ini digodoknya tuh kayak apa gitu supaya kemudian benar-benar jadi berkualitas dalam koridor yang memang berkaitan dengan kebutuhan bisnis, Bu Sekar. Oke, baik Mbak Ola. Jadi kalau kita bisa bilang gitu ya dari awal, dari nanti Pak Kris juga bisa menambahkan gitu ya, dari proses seleksi juga kita cukup melakukan proses seleksi yang mendalam gitu ya. Ada beberapa tes yang harus dijalani oleh calon mahasiswa. Kemudian kami dibantu juga oleh tim marketing berusaha untuk mengelompokkan sesuai dengan pengalaman kerja gitu ya. Jadi nanti mereka akan berkumpul bersama rekan-rekan yang memiliki level pengalaman yang kurang lebih sama. Gitu. Jadi dari situ mereka akan mendapatkan insight dari teman-temannya juga terhadap satu teori yang sedang dijabarkan di kelas misalnya. Gitu. Nah, sekarang yang terbaru juga Mbak Ola, kita punya streaming program gitu ya, yang dimana program-program ini bisa dibilang belum ada gitu di tempat-tempat lain. Saya ambil contoh untuk mata kuliah leadership gitu ya, kita ada streaming people and leadership, di mana di dalamnya ada satu mata kuliah yang kita sebut sebagai people analytics gitu. Kalau nanti Mbak Ola dan pendengar gitu ya boleh googling deh, di Indonesia belum ada deh mata kuliah ini di mana-mana gitu ya selain di BINUS. Jadi kita mau membantu calon-calon pemimpin ini untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan emosi gitu ya, tapi memang decision making yang dia ambil itu adalah based on data. Gitu. Itu yang salah satu yang kita coba siapkan gitu ya, supaya nanti mahasiswa-mahasiswa kita ketika selesai dari BINUS atau ketika sedang menjalani perkuliahan, mereka memang bisa mengaplikasikan ilmunya gitu. Jadi kita usahakan streaming yang kita sediakan, mata kuliah yang kita sediakan itu memang yang sesuai dengan kebutuhan, bukan sekarang ya Mbak, tapi kebutuhan 5-10 tahun yang akan datang. Gitu, seperti itu. Bu Sekar, saya tuh penasaran ya, kan banyak yang, maksudnya sekarang tuh semua pihak atau semua orang juga mengatakan basisnya data, kira-kira kan kayak gitu. Tetapi seringkali kan data ini adalah angka. Untuk kemudian bisa diintegrasikan menjadi sebuah keputusan, kan dia membutuhkan pengalaman dan wisdom. Nah, bagaimana kemudian dari master program ini nih, yaitu tadi bukan hanya dia piawai membuat analisa, tetapi kemudian ketika dia dibuat jembatan lah ya untuk menjawab kebutuhan itu benar-benar jadi matching. Bagaimana prosesnya, Bu Sekar? Oke, baik. Menarik nih Mbak Ola ya, jadi memang kita proses pembelajarannya itu tidak cuma di kelas gitu ya, tapi memang ada beberapa mata kuliah yang memang mereka langsung berkontribusi terhadap salah satu permasalahan di dalam corporate gitu. Jadi praktek langsung. Exactly gitu. Saya ambil contoh kebetulan dari streaming saya gitu ya, ada mata kuliah, salah satu mata kuliah leadership di mana nanti mereka akan menghadapi kasus asli dari perusahaan-perusahaan yang menjadi partner kita. Kebetulan banyak nih Mbak Ola, jadi perusahaannya tuh mereka bukan ngantri sih, cuma mereka udah siap memberikan case gitu loh. Jadi nanti di akhir perkuliahan mahasiswa akan mempresentasikan hasil pemikiran mereka untuk mengatasi permasalahan di perusahaan tersebut. Gitu. Yang menjadi juri adalah HRD manager yang ada di perusahaan tersebut, termasuk juga CEO-nya. Jadi dengan cara seperti ini mahasiswa kita siap untuk keluar ke dunia luar dan melihat bahwa permasalahan yang ada itu bukan sekedar yang ada di textbook
gitu Mm-mm. Mbak Ola. Kemudian selain itu juga kita ada program social Innocamp gitu ya Mbak Ola ya, di mana nanti mahasiswa kita itu diberikan kasus langsung dari teman-teman di NGO, dan mahasiswa kita diminta untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan sosial. Jadi knowledge-nya mereka bukan sekedar knowledge untuk korporasi, untuk yang sifatnya profit gitu ya, tapi mereka juga diketuk apa namanya sanubarinya gitu ya, supaya mereka bisa memikirkan solusi bisnis dari sisi sosialnya juga. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Ola. Interesting. Tadi waktu Ibu Sekar menjelaskan itu Pak Christian seperti sedang flashback gitu. Wah, banget tuh. Kayaknya itu saya banget itu ya. Pak Christian nanti janji ya cerita ya gitu ya. Flashbacknya apa tuh dari pengalaman? Bener nggak sih memang bedah case sampai benar-benar mendalami sampai sebegitu gitu ya. Tapi saya masih simpan. Saya ingin Bu Sekar memberikan semacam benang merah. Kalau begitu di dunia bisnis yang sekarang ini sedang berkembang di tengah kemajuan teknologi, itu mereka butuh SDM yang kayak apa sih, Bu Sekar? Yang benar-benar artinya akan membantu bisnis itu bisa jadi lebih produktif begitu. Oke, baik, thank you Mbak Ola ya. Jadi kalau kita bicara bisnis ini luas banget ya Mbak Ola ya. Jadi pasti kita perlu orang-orang yang punya knowledge dan skill, itu penting gitu ya. Kemudian kalau kita bicara lebih precise lagi, kita perlu seorang yang memiliki kemampuan decision making yang berdasarkan data tadi gitu. Kemudian juga kita memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan adaptasi yang cepat gitu. Jadi kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan gitu ya. Setelah pandemi ini pun akan ada kondisi apa, kita nggak tahu gitu. Jadi memang sebagai pemilik bisnis gitu, atau orang yang memang ingin berkecimpung di dunia ini, kita harus memiliki banyak inovasi gitu. Kita harus bisa melihat celah, dan kita bisa melakukan perubahan dengan cepat untuk menyelamatkan bisnis kita. Karena kita tahu ketika kita berkecimpung dalam dunia bisnis, maka kita berhubungan dengan nasib banyak orang ya Mbak Ola ya. Gitu. Jadi kita harus bisa memiliki kemampuan untuk berinovasi dan juga untuk terus beradaptasi secara cepat. Gitu. Itu sih Mbak Ola. Bu Sekar ini termasuk yang juga mengajar nggak sih? Oh ya, tadi dosen bimbingan ya. Ini pasti favorit ini. Waduh. Kalau saya menduganya ya gitu, karena mendengar penjelasannya aja kayaknya sejuk, komprehensif begitu ya Pak Christian ya. Betul sekali Mbak Ola. Saya izin nih mungkin 1-2 pertanyaan saya mau cicil ya, yang sudah masuk Bu Sekar mungkin bisa membantu menjawab. Ada kalau tadi kan di screening, ditanya pengalaman apa segala macam begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram, untuk S2MM bisa beda jurusan nggak sih? Saya S1-nya kedokteran. Ini kayaknya kedokteran yang juga ingin merambah ke dunia bisnis, mengembangkan gitu. Itu kayak gitu-gitu bisa nggak Bu Sekar? Bisa banget Mbak Ola. Jadi mahasiswa bimbingan saya salah satu ada S1-nya kedokteran. Gitu. Kebetulan beliau ini ingin membuka klinik sendiri gitu ya. Kemarin kasusnya kan lagi banyak klinik untuk tes antigen dan PCR gitu ya Mbak Ola. Jadi dia ingin mempelajari dari segi bisnisnya. Jadi memang boleh gitu, kami menerima banyak sekali mahasiswa dengan berbagai latar belakang gitu ya, teknik, kedokteran gigi yang sekarang lagi ada banyak nih, bahkan desain juga ada gitu. Jadi memang perkuliahan kami memang dirancang untuk suitable untuk berbagai background S1 gitu. Jadi nggak usah khawatir, bisa catch up gitu ya, asalkan tadi kita punya kemauan untuk terus belajar dan terus beradaptasi. Begitu. Jadi bukan hanya SDM yang agile, programnya juga agile ya. Exactly. Baik, setelah ini kita akan tajamkan. Kalau begitu program apa saja yang ada? Ini bagiannya Pak Christian nanti untuk membantu kita ya, untuk menginformasikan. Kami masih ingin sekali ngobrol dengan Bu Sekar, nanti kalau bisa terhubung kembali dengan senang hati. Salam kami untuk para mahasiswa bimbingan begitu ya. Tetapi sangat senang kalau nanti masih bisa ngobrol ya, masih melanjutkan sampai dengan jam 6. Listener, kami jeda sesaat. Obrolan yang seru ini bisa Anda komentari melalui YouTube di kanal Smart FM. Anda bisa live chat di sana atau juga bisa kirim ke 0812 11 12 959. Pertanyaan-pertanyaan dari Instagram dan juga dari WhatsApp kita masih simpan. Nanti kita akan tanyakan di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Listener dan sahabat
sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam perbincangan BINUS Business School Master Program. Ini kalau ngomongin bagaimana peningkatan SDM yang berkualitas, yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan dunia bisnis, tempatnya di sini nih, Smart Listener ya. So, pastikan sampai tuntas Anda mengikuti perbincangan kami. Masih bersama-sama dengan kami ada narasumber kami, Ibu Dr. Sekar Wulan Prasetyaning Tias, SSI, Faculty Member BINUS Business School Master Program, dan kemudian juga ada Pak Christian Wahyu Berlian, Marketing Manager BINUS Business School Master Program. Pak Christian, dari nama aja ini udah cemerlang luar biasa bersinar ya, ada Wahyu, ada Berlian. Terima kasih. Keren banget ya. Nah, sharing dong kepada kami sedikit aja pengalaman tadi waktu Ibu Sekar bercerita bahwa konsep atau bagaimana kemudian SDM disiapkan melalui master program ini tuh komprehensif banget. Jadi nggak hanya bicara tentang teori, oke, itu satu hal. Bukan hanya corporate, itu satu hal. Tapi juga benar-benar diperhadapkan gitu ya, dipertemukan dengan case-case di lapangan, dan memang benar-benar diminta untuk sangat menghidupi itu gitu. Itu benar nggak kejadiannya itu kalau dari pengalamannya Pak Christian? Silahkan. Bener banget Mbak Ola. Jadi yang waktu itu saya sebagai kalau sih alumni ya, waktu saya sebagai mahasiswa, kita sangat diarahkan sekali gitu ya. Maksudnya belajar di BINUS Business School ini, kita sudah dirancang untuk menghadapi apa yang ada di sekitar kita gitu ya, di masyarakat gitu, di pengalaman di pekerjaan gitu. Nah, dengan pembelajaran yang kita dapat gitu, kita istilahnya kita dibuka pikirannya, terus wawasannya diperluas gitu ya. Nah, itulah yang saya dapat, yang saya pelajari di Business School. Dan waktu itu kan peralihan gitu, dari saya join di awal tahun 2020 ya, awal-awal pandemi sekali. Nah, waktu itu kita masih agak kaget nih dalam satu kelas. Wah, tiba-tiba kelasnya jadi online nih. Gimana? Nah, mulai kita kan takut ya, wah, yang real aja udah susah gitu kemarin online, tapi ternyata seiring berjalannya waktu tuh jadi sesuatu yang fun gitu, semuanya bisa reachable gitu, semuanya sekarang udah bisa diakses, semua sistem juga sudah mumpuni, yang kita diberikan gitu ya. Terus dosen juga makin mudah dihubungin dan makin mudah diakses gitu. Nah, itu jadi pengalaman yang fun gitu. Bahkan lucunya saya kan kita berkelompok gitu ya di dalam suatu kelas. Dua teman saya itu dari luar negeri gitu. Satunya pramugari dari Singapore Airlines, terus kemudian satunya lagi dari Australia. Nah, di situ kami nggak mempunyai, istilahnya nggak punya kendala gitu. Semua di online ini kita bisa terhubung gitu, dan semua menyenangkan jadinya. Nggak ada kendala. Oke, blessing-nya adalah tadi Bu Sekar, dosen makin mudah dihubungin. Wah, iya, betul. Oke, untuk nambahin aja sebenarnya kalau dosen seperti Bu Sekar ini di BINUS Business School tuh kita diberitakannya sebagai guru itu sebuah fasilitas gitu, Mbak. Bukan fasilitas belajar fisik yang di kampus ya. Jadi dosen pun sebagai fasilitas. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita bisa memanfaatkan waktunya dosen untuk semua kebutuhan belajar kita gitu. Dan dosen di BINUS Business School tuh ya dengan senang hati, walaupun waktu sempat memang nggak ada waktu, Mbak. Waktu nggak ada waktu dan beda time zone ya. Kita sampai malam-malam gitu baru Zoom itu jam 11 untuk konsul sampai jam 2 pagi. Dahsyat. Dan itu dosennya bersedia. Wah, ini perlu kita acungi jempol nih. Berarti memang seperti inilah kualitas ya, bukan cuma sekedar kualitas degree-nya dosen-dosen di BINUS, tapi kemudian komitmennya mau membantu naradidiknya itu benar-benar luar biasa ya Pak Christian ya. Betul, sangat betul sekali. Tidak terbantahkan lah. Ini udah terjawab proses pembelajarannya dan kualitas dosennya ya. Baik, tapi fokus programnya nih di master program BINUS Business School yang rasanya Pak Christian perlu diinformasikan, karena ini banyak yang bertanya kepada Smart Listener ke WhatsApp ya, yang mereka bertanya nih programnya apaan aja gitu kan. Kalau mahasiswa aktif kapan mulai bisa kuliah ya onsite, terutama nih di kampus Alam Sutra, udah nggak sabar nih. Silakan Pak Christian.
Jadi saya infokan terlebih dahulu kalau di BINUS Business School tuh sebenarnya kita ada 3 kampus yang di area Jabodetabek. Jadi Baik. ada kampus di Bekasi, kemudian di kampus di JWC Senayan, dan Oke. kampus kami di Alam Sutra. Oke. Nah, untuk rumpun programnya sendiri kita ada 3, Mbak Ola. Jadi Oke. pertama adalah Regular Program. Nah, di dalam program reguler ini kita ada 5 streaming yang Mhm. masing-masing berbeda setiap kampusnya. Yang Mhm. pertama di digital business, kemudian creative marketing, dan people and leadership. Nih jagoannya Bu Sekar nih. Nah, itu semua ada di Mmm. kampus yang di Senayan. Kemudian Oh. ada Innovation and Entrepreneurship itu di kampus Alam Sutra, dan yang terakhir di Bekasi buat teman-teman atau karyawan yang rumah dan bekerja di Bekasi bisa di Supply Chain Management. Terus Mhm. kemudian rumpun yang kedua ada namanya Blended Learning Program. Ini tadi yang program hybrid atau program online yang sudah lama kita punya gitu. Jadi sebelum pandemi pun kita sudah punya ini gitu, sudah punya tools yang mumpuni Mhm. gitu. Mhm. Di situ Mhm. ada lagi streamingnya yaitu business management, kemudian ada strategy and execution. Oke. Nah, yang satu lagi ini khusus untuk teman-teman yang pengen istilahnya kuliah terus lulusnya punya 2 degree. Nah, kita juga punya rumpun program di Internasional program. Itu pertama Mhm. Mhm. di Professional Business Management dan kemudian Eksekutif. Ya Iya. memang ini biasanya biasanya diminati oleh teman-teman karyawan yang Iya. hanya bisa yang waktu berkuliah di weekend nih, Jumat, Sabtu, dan Minggu seperti itu, Mbak. Nah, Mhm. learning Mhm. experience-nya seperti apa? Learning experience-nya sendiri di BINUS Business School itu adalah multi channel, multi kampus, dan multi program. Multi channel-nya sendiri karena sekarang sudah zamannya hybridnya mulai, jadi semua Iya. bisa mahasiswa tuh bisa menentukan dia mau datang ke kampus ataupun mengikuti lewat online gitu ya, atau Online hybrid. ya. Oke. Kemudian learning management system, kemudian ada multi kampus tadi, bisa berkuliah dari mana aja, dari JWC, Alsut, Bekasi, dan segala macamnya yang punya akses masuk ke kampusnya. Terus kemudian Mhm. multi program juga ya, tadi kita sudah jelaskan kalau kita sudah punya berbagai macam program yang bisa dipilih nih teman-teman sesuai dengan peminatan atau kebutuhan karirnya. Nanti akan Iya. dikembangkan seperti apa. Iya. Kayak gitu, Mbak Ola. Iya, iya, iya. Jadi artinya saya menangkap ini terjadi komunikasi yang sangat intim sekali nih antara mahasiswa dengan dosen ya. Jadi ibaratnya tuh benar-benar dosen berupaya lewat tadi itu ya, eee, Mhm. setiap kan ada 3 pengkhususan gitu ya, regular program itu saja itu tajam-tajam banget kan. Ada Mhm. leadership, kreatif ya, digital business dan sebagainya. Itu dikomunikasikan bahkan kalaupun misalkan lewat malam pun itu tetap terdiskusikan. Saya sih nggak kebayang sih, itu jadi perbincangan yang sangat seru banget dan membuat mahasiswa dengan dosen tuh sangat akrab sekali, gitu nggak sih Bu Sekar kalau dari, pembelajaran yang terjadi itu Bu Sekar? Iya, benar Mbak Ola. Jadi kita memang tidak mau membuat jarak gitu ya. Kita tidak memposisikan diri dosen itu di atas gitu ya, Oke, enggak gitu. Tapi kita lebih memposisikan diri sebagai fasilitator baik, gitu. Jadi baik. memang kita mengharapkan mahasiswa punya apa gitu ya, 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 kita bantu ya, gitu. Jadi kita posisinya sebenarnya ya itu tadi kita memfasilitasi apa yang mereka punya dan apa yang mereka ingin capai. baik. Seperti itu. Pak Christian, Ya. lebih jauh lagi tentang, proses yang komprehensif ini berapa lama sih begitu ya? Dan, saya tuh selalu melihatnya seringkali ada gap di mana dosen kan waktu menjelaskan itu kan indah semua ya, kalimatnya tuh kayaknya bagus semua, bener nggak sih Pak Christian ya? Iya, Tapi iya, iya, begitu iya. kemudian kita ini yang mahasiswanya menangkap, terus menuliskan sampai kemudian dituangkan dalam dalam penjelasan di tugas dan sebagainya, seringkali ada gap. Nah, kalau dari pengalamannya Pak Christian mungkin bisa disarankan juga kepada listener, seperti apa proses yang sampai benar-benar clear gitu ya, mahasiswa tuh, memahami, mengerti, di luar yang tadi Pak Christian sudah sampaikan, terjadi komunikasi yang begitu dekat antara dosen dengan mahasiswa. Silakan Pak Christian. Iya, baik. Kalau pengalaman saya memang seperti yang disampaikan Bu Seker juga memang betul, Mbak. Jadi dosen tuh bukan suatu seseorang yang superior gitu di dalam kampus. Jadi dosen Mmm. itu bisa dibilang sahabat justru untuk mahasiswa. Oh, oke. Karena mungkin di tempat lain atau pengalaman saya di waktu S1 ya, saya kesulitan sekali untuk ketemu dosen, ngejar-ngejar dosen malah bahkan. Tapi kalau di Senasib dong BINUS kita ya. iya. Tapi kalau di BINUS Business School justru kita yang dikejar-kejar dosen, Mbak. Kita diingetin mau submit masukin proposal kapan, mau sidang Betul, kapan, kita dikejar-kejar, Mbak. Nah, itulah betul. kemudian kalau untuk masalah istilahnya pembelajaran gitu ya, selain di kelas gitu ataupun selain yang pertemuan-pertemuan resmi akademik,
kita juga bisa minta waktu dosen untuk istilahnya ya dalam kata kutip nongkrong bareng lah, ngomongin yang istilahnya kadang-kadang kan nggak semua orang tuh daya serapnya atau daya tangkapnya gitu bisa langsung dapat gitu ya. Mungkin karena kondisi keadaan saat itu, kemudian dia lagi di mana, mungkin dia nggak bisa tangkap. Nah, tapi kan kalau dengan suatu yang santai gitu ya, mungkin ketemuan di luar, ngobrol-ngobrol di luar tuh lebih rileks itu. Nah, itu kadang-kadang tuh masuk pelajar di situ loh, Mbak. Oke. Sampai sejauh itu kita bisa dapat informasi atau dapat edukasi dari dosen-dosen kita gitu. Ya, kalau begitu dengan proses pembelajaran yang seperti itu, berapa lama idealnya nih ya? Kalau di master program ya Pak Christian tuh bisa sampai tuntas selesai gitu kan, di luar bahwa ya kadang-kadang ada pekerjaan ya, tugas keluar kota begitu-begitu ya dari mahasiswa. Dari pengalamannya Pak Christian, secara ideal berapa lama master program itu? Baik, kebetulan saya juga lulus yang tepat waktu, Mbak Ola, dan yang memang kenapa saya bisa seperti itu karena di BINUS Business School itu sistem pembelajarannya sudah tersistem, Mbak. Jadi kita memang dipastikan lulus itu 1,5 tahun, atau 18 bulan. Wow. Gitu. Nah, di lain itu hints-nya adalah kita harus cari istilahnya teman-teman atau kelompok yang istilahnya semangatnya sama nih. Mau cepet kuliah, mau pinter cepet gitu, selesainya bisa barengan. Nah, itu hints-nya di situ. Itu bisa dipastikan kita bisa ya istilahnya ya going with the flow aja sih akan lulus dengan sendirinya di 18 bulan tersebut. Gitu, Mbak. Pak Christian, tadi di awal Bu Sekar mengatakan bahwa mahasiswa yang mau mendaftar ini di screening. Seperti apa prosesnya? Apakah kemudian ada yang gagal juga tuh diterima jadi mahasiswa gitu kan? Boleh ya Pak Christian nanti jelaskan, dan bahkan mungkin juga bisa jelaskan proses mendaftarnya, pembiayaan ya, yang memang juga harus disiapkan dan sebagainya. Kita bahas nanti di sesi yang terakhir ya Pak Christian, Bu Sekar ya. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih dalam perbincangan yang seru banget ya kan, ternyata kebuka nih. Kayak apa kualitas pendidikan atau juga program dari BINUS Business School Master Program. Tadi di sesi sebelumnya, Pak Christian Wahyu Berlian selaku Marketing Manager BINUS Business School Master Program sudah bercerita. Ya kayak apa proses belajar, kemudian juga kedekatan antara dosen dengan mahasiswa begitu ya. Jadi benar-benar mahasiswa ini didorong untuk bisa maksimal ya proses belajarnya. Dan masih bersama dengan kita juga ya, Smart Listener, Ibu Dr. Sekar Wulan Prasetyaning Tias, SSI, Faculty Member BINUS Business School Master Program. Kita lanjut obrolannya ya. Izin Bu Sekar, saya kembali ke Pak Christian ya. Kita pengen tahu lebih dalam lagi tentang proses mau masuknya, ini persyaratannya apa begitu. Karena tadi di awal Bu Sekar sempat mengatakan ini di screening dulu gitu ya, terus dikumpulin yang sama peminatannya begitu. Jadi kalau bisa saja dong kalau saya daftar nih, saya nggak lolos tuh, aduh sedih nih gitu kan ya. Pak Christian, mohon penjelasannya, silakan. Oke, baik. Jadi untuk tes masuk di BINUS Business School ada 2 tes ya, Mbak. Pertama ada tes TOEFL. Ini kita lakukan semuanya dengan online application ya, sudah punya BINUS sendiri. Terus kemudian ada lagi tes potensi akademik. Nah, selama pandemi saat ini, tes potensi akademik ini kita konversi menjadi tes interview dengan tim akademik kami. Begitu. Nah, cukup sampai situ saja untuk tesnya. Sedangkan untuk periode pendaftaran kita paling dekat nanti di bulan Maret. Itu untuk penerimaan kelas pertama. Jadi pendaftarannya sudah mulai dari sekarang. Terus kemudian penerimaan kelas berikutnya ada di bulan Juni, di bulan September dan November. Begitu sih, Mbak. Oke, nanti kalau pas lagi ditanyain di interview gitu, pertanyaan susah-susah nggak sih, Pak Christian? Bocorannya dong. Kalau saya lihat, saya mikirnya juga tadi susah gitu, pertanyaan hitung-hitungan atau pertanyaan apa gitu ya. Ternyata enggak loh. Kita ternyata tanpa sadar gitu sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan data dari penanya kita gitu. Jadi kita ditanya gitu aja, terus ya sudah selesai gitu. Oke, baik. Nah, ini dari sisi biaya, boleh nggak di-sharing harus menyiapkan berapa dan
ada nggak sih program promosi kah atau diskon kah atau apa begitulah gitu ya, yang walaupun nggak mungkin beli satu dapat satu gitu kan ya, tetapi maksudnya di pembukaan ini ada nggak promosi khusus begitu Pak Christian? Mohon informasinya. Baik, untuk biaya, range program kami mulai dari yang 99 juta rupiah sampai dengan yang program eksekutif itu di 195 juta rupiah. Nah, untuk beasiswa kami memang tidak ada program mahasiswa saat ini, tapi ada program-program potongan harga. Oke. Ya, apalagi untuk yang bulan Maret ini kita ada payment program untuk pendaftaran sampai untuk di gelombang yang ketiga sekarang di bulan Februari ini. Ya. Begitu seperti itu, Mbak. Ya, Nah, jadi mungkin kalau ingin segera tahu, ngubunginnya kemana ya, Pak Christian? Betul, baik. Untuk hubungi sendiri kita punya beberapa channel sih, Mbak. Pertama dari web WhatsApp ya, call center kami di 0811 100 6670. Oke, kemudian bisa juga melalui Instagram kami di @binusbusiness school. @binusbusiness school ya, oke. Dan juga bisa juga di website kami di bbs.binus.ac.id. Nah, situ. Baik, Pak Christian, tadi di awal Bu Sekar bercerita bahwa BINUS ini termasuk salah satu kampus yang paling siap menghadapi kondisi pandemi. Itu kalau menurut saya salah satu keunggulan ya. Tambahan lagi dosen-dosennya baik hati, tidak sombong, murah hati. Itu keunggulan berikutnya lagi. Itu intrinsik banget deh, itu kan nggak disebutin ya. Tapi itu penting benar gitu kan kalau mahasiswa nih masuk ke satu kampus. Tapi Pak Christian secara formal, apa saja keunggulan dari master program dari BINUS Business School yang kalau menurut Bapak ya, lepas dari Bapak bahwa adalah alumninya, ini yang menjadi pembeda ya dengan program-program master program di tempat lain. Silakan Pak Christian. Baik, yang pertama dari segi pencapaian BINUS Business School sendiri, kita sudah ada akreditasi yang tinggi ya, Mbak. Akreditasi pertama dari akreditasi AACSB, mungkin teman-teman pendengar mungkin ada yang pernah tahu ya. Jadi ini adalah akreditasi tertinggi yang dimiliki oleh perguruan tinggi business school ya, Mbak. Yeah. Jadi BINUS Business School adalah salah satunya saat ini di Indonesia baru ada 3, Mbak Ola. Yang pertama itu dari teman kita dari UGM, kemudian yang kedua BINUS, yang terakhir itu dari ITB. Seperti itu. Nah, kemudian secara nasional juga peringkat kita sudah predikat unggul ya, Mbak Ola. Jadi kita peringkat unggul adalah di atasnya dari peringkat A. Sebelumnya kan perguruan tinggi itu peringkat tertinggi adalah peringkat A ya. Tapi semenjak kita punya akreditasi internasional, maka peringkat kita secara otomatis akan ada lebih tinggi lagi. Itu ada di peringkat unggul. Gitu. Kemudian yang lainnya adalah untuk berlanjutkan kuliah di BINUS Business School ini, kita memang disiapkan untuk kuliah hanya dengan bisa bilang hanya dengan menggunakan gadget gitu. Jadi kita disiapkan untuk sebagai teknologi savvy untuk belajar gitu. Jadi apa yang tadi Bu Sekar sampaikan yang namanya BINUS Maya, sekarang ini kita sedang, kalau nggak salah besok ya, ada peluncuran BINUS Maya 7.0 ya. Itu akan menjadi istilahnya tools pembelajaran teman-teman mahasiswa untuk istilahnya bisa belajar di mana aja, pakai apa aja, kapan aja sih, Mbak. Jadi hanya bahkan untuk smartphone aja bisa gitu, mengakses pembelajaran dan bisa belajar di situ sih, Mbak. Baik. Saya coba dengan cepat ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kalau di program tadi sudah disampaikan, apakah termasuk ada di dalamnya ada S2 bisnis online? Nah ini kalau yang ingin menggeluti atau membesarkan bisnis online-nya dari jurusan atau pengkhususan yang tadi, apakah juga bisa mengcover itu, Pak Christian? Bisa, karena kan kita ada yang di program yang reguler, kita ada digital business ya, Mbak. Oke, digital Jadi business kita ini akan melihat atau membahas bisnis digital dari segi manajemen, marketing dan segala macamnya. Tapi bukan coding ya, Mbak. Bukan coding, karena coding ada bagiannya sendiri ya, teknik informatika gitu ya. Seperti itu. Tapi kita punya program digital business yang itu akan membahas bisnis secara dari segala manajemen dan segalanya. Oke, ini banyak yang bertanya tentang persyaratan, tadi sudah dijelaskan ya, apa saja update, rincian biaya, dan sebagainya. Nah ini, kalau ada yang mau daftar jadi dosen, magister, Bu Sekar ada potensi nggak sih untuk
kalau ada yang mau daftar nih jadi dosen nih. Oke, baik, bisa Mbak Ola ya. Jadi kita sih mengikuti peraturan pemerintah gitu ya. Kalau untuk mengajar S2 paling tidak gelarnya S3 seperti Hmm. itu. Kemudian kita juga mengharapkan setidaknya ada pengalaman industri gitu ya, supaya kita bisa memberikan insight yang tidak hanya sifatnya teoritis tapi juga berdasarkan experience-nya dia di industri. Kemudian ya syarat-syarat akademik lainnya memang disyaratkan oleh dikti gitu, seperti jenjang jabatan dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Ola. Baik, baik. Menutup perbincangan kita yang saya lihat-lihat menit dulu nih saya mau panjangin, mau gali nggak berani gitu ya, karena waktunya udah mepet banget. Ini seru sekali. Tapi saya ingin ada dari Pak Christian, barangkali masih mungkin banyak yang bertanya-tanya nih. Ini works nggak sih dengan dana seperti itu, sebesar itu, dan kemudian saya sekolah di BINUS Business School. Dari Pak Christian boleh berikan highlight-nya, testimoni dari pengalaman Pak Christian juga, dan Bu Sekar, sampaikan kepada para pelaku bisnis mengapa master program ini juga sangat penting dibutuhkan untuk meningkatkan atau untuk menjawab kebutuhan dari bisnis. Saya mulai dari Pak Christian dulu. Secara singkat, silakan. Oke, baik. Kalau saya sih, apa yang kita keluarkan, apa yang kita investasikan di Business School adalah sangat worth it sekali ya Mbak, karena saya dapat pembelajaran baru, sistem baru, dan istilahnya dimensi yang baru ketika saya mengaplikasikannya ke profesi saya saat ini, seperti itu sih Mbak. Siap. Dari Bu Sekar, silakan. Oke, baik. Sebenarnya kalau yang salah satu intangible value yang didapat kalau kita menjadi mahasiswa di BINUS Business School adalah networking, Mbak Ola. Gitu. Jadi networking tidak hanya dengan sesama mahasiswa, tapi juga dengan dosen, kemudian dengan ekosistem yang ada gitu ya. Jadi dengan intangible asset seperti itu yang kita punya gitu, itu akan sangat membantu kita untuk bisa mengarungi dunia bisnis atau dunia korporasi yang memang kadang dipilih juga oleh mahasiswa kita dengan lebih confident gitu ya, dengan lebih berani dan lebih kita melihatnya mahasiswa BINUS tuh beda gitu. Kalau ada di luaran sana, mungkin Pak Christian bisa menambahkan. Baik, saya minta maaf banget, kita sudah harus tutup perbincangan kita ya. Pak Christian dan juga Ibu Sekar, terima kasih sekali lagi. Buat Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi ke 0811 166 70, 0811 166 70, atau nanti bisa update ke kami bisa informasikan lebih lanjut. Terima kasih untuk Pak Christian dan terima kasih juga untuk Ibu Sekar. Doa kami sehat-sehat untuk bisa membantu banyak orang terinspirasi melalui master program dari BINUS Business School. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lain waktu ya, Bu Sekar dan juga Pak Christian. Sehat selalu. Dan Pak Christian serta Ibu Sekar mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.